Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu karakteristik orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa menegakkan tauhid di dalam kehidupannya. Para ulama menyebutkan mabni 'ala tauhid, yaitu menegakkan di dalam setiap lini kehidupannya dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid artinya memfokuskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala sesuatu apapun yang menodai nilai-nilai tauhid. Segala sesuatu yang menodai nilai-nilai tauhid kita kenal dengan kesyirikan. Tauhid ini jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, sembahlah Allah, bertauhidlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? Apa maksudnya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi insan yang bertakwa. Konsekuensi ketakwaan adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalimat tauhid yang biasa kita senandungkan, yang biasa kita ucapkan adalah la ilaha illallah. Itulah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengartikan kalimat tauhid ini dengan dua makna. Yang pertama adalah an-nafi, yaitu peniadaan, dan al-itsbat, yaitu penetapan. Yang maksud dengan peniadaan adalah pada kalimat la ilaha. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Setiap manusia harus meniadakan Tuhan-Tuhan, harus meniadakan sesembahan-sesembahan, dan meyakinkan diri bahwasanya sesembahan-sesembahan itu, Tuhan-Tuhan itu hanyalah angan-angan belaka. Sesembahan-sesembahan itu, Tuhan-Tuhan itu hanyalah khayalan dari manusia. Kita tiadakan semua sesembahan-sesembahan. Kita tiadakan semua Tuhan. Peniadaan. Apakah cukup sampai pada tahap peniadaan? Tidak. Kalau kita hanya meniadakan, berarti kita sama seperti orang ateis yang tidak beragama. Seorang muslim harus pada tahap selanjutnya, yaitu al-itsbat, menetapkan illallah, tiada Tuhan, semua Tuhan adalah angan-angan, semua Tuhan adalah khayalan, kebohongan, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Peniadaan dan penetapan. Kita tiadakan semua Tuhan, kemudian kita tetapkan dengan yakin bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang wajib kita beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang wajib kita memurnikan penyembahan hanya kepadanya. Dan ini kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwasanya ibadah kita dipersembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Manakala seseorang dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia salat, dia puasa, dia zakat, dia mengamalkan semua rukun Islam, dia mengamalkan semua ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di sisi lain dia masih percaya kepada dukun misalnya, dia masih percaya kepada ramalan-ramalan, atau dia masih memberikan persembahan-persembahan, peribadahan-peribadahannya kepada yang lain, maka tauhidnya bisa batal atau minimal tidak sempurna. Oleh karena itu, masalah tauhid ini bukan masalah yang sembarangan.
Kita harus benar-benar memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan mereka diperintahkan hanya untuk beribadah kepada Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan menegakkan ajaran agama yang hanif, yang sebenar-benarnya, yang lurus. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid ini, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah dakwah para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul yang jumlahnya 124.000, dan di antara 124.000 itu ada 313 rasul. Semuanya berdakwah tentang tauhid, menyerukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah, kata Allah, aku mengutus rasul pada tiap-tiap umat kecuali mereka diperintahkan untuk berdakwah. An i'budullaha, sembahlah Allah saja, bertauhidlah kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Apa itu taghut? Taghut adalah segala sesuatu yang diyakini atau diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala, baik berupa konsep, benda dan sebagainya. Itulah taghut. Ini perintah dari Allah. Kita harus memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konsekuensi dari tauhid ini tidak sembarangan, tidak main-main. Seseorang tidak bisa hanya mengaku saya bertauhid kepada Allah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa hanya sekedar pengakuan, tapi harus benar-benar diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Karena tauhid mengandung konsekuensi. Apa saja konsekuensi dari tauhid itu? Yang pertama, konsekuensi dari tauhid, ya, orang-orang yang mengaku bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dia wajib untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Orang-orang yang bertauhid menegakkan kebenaran, menegakkan kebaikan, dan memberantas kemungkaran. Minimal untuk dirinya sendiri. Wal takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya sebagian dari di antara kalian, sekelompok orang, senantiasa menegakkan kebenaran, menegakkan kebaikan, menegakkan yang ma'ruf, dan mencegah kemungkaran. Minimal untuk dirinya sendiri. Menahan hawa nafsu untuk tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Melawan hawa nafsu untuk meninggalkan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal untuk dirinya sendiri dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau dia sudah bisa selesai dengan dirinya, dia bertanggung jawab kepada keluarganya, kepada masyarakat, dan seterusnya. Inilah karakteristik yang pertama, inilah konsekuensi yang pertama. Konsekuensi orang yang bertauhid, amar ma'ruf nahi munkar. Menegakkan kebenaran, menegakkan kebaikan, dan mencegah daripada kemungkaran. Konsekuensi yang kedua dari orang yang bertauhid adalah dia harus meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Dia harus meninggalkan semua jenis tagut, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit tagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada paksaan dalam beragama. Dan Allah memerintahkan kita untuk menjauhkan tagut, menjauhkan segala bentuk kesyirikan, dan beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, seseorang yang sudah menjauhkan kesyirikan dan beriman kepada Allah, menegakkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah memegang tali yang amat kuat. Tali yang amat kuat. Maksudnya, dia telah memegang prinsip yang kuat, dan prinsip inilah yang akan membawa dirinya pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsekuensi orang yang bertauhid menjauhkan segala bentuk kesyirikan, segala bentuk tagut.
Fokuskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakini dalam hati kita bahwasanya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang mengatur, tidak ada yang berkehendak selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di alam semesta ini, bahkan sehelai daun pun yang jatuh ke bumi, itu tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun hidup kita. Takdir yang sedang kita jalani, sedang kita hadapi, itu semua tidak lepas daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mintalah, mohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pertolongan, mohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menggantungkan pada yang lain. Dan ini kita ikrarkan dalam setiap salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahwasanya hanya kepada Allah kami memohon pertolongan, dan hanya kepada Allah kami mohon perlindungan. Kita ikrarkan dalam setiap salat. Jangan sampai hanya sebatas ikrar di lisan saja, tapi kita amalkan dalam setiap lini kehidupan kita. Kita gantungkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh berserah diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Konsekuensi yang terakhir atau konsekuensi yang ketiga, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus nampak setiap perilakunya, setiap akhlaknya pada akhlakul karimah. Orang yang bertauhid harus menjadi contoh, menjadi teladan di muka bumi. Karena Nabi SAW diutus ke dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak kepada Allah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, akhlak kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW dan juga Nabi dan Rasul yang lainnya, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada sesama manusia, teman sebaya, orang yang lebih tua, orang yang lebih muda. Semua itu harus kita implementasikan dengan baik. Orang yang bertauhid tidak mungkin melakukan pelanggaran-pelanggaran norma. Tidak mungkin orang yang bertauhid melanggar moral di dalam kehidupan ini, tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang yang bertauhid selalu orang yang di sekitarnya merasa aman dengan kehadirannya. Kalau ada orang yang mengaku sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi orang di sekitarnya tidak merasa aman dengan kehadirannya, berarti tauhidnya tidaklah sempurna. Oleh karena itu, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sempurnakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengimplementasikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu tidak akan mungkin bisa terrealisasikan kecuali dengan kesempurnaan tauhid yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menegakkan tauhid, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa dan dijanjikan kebahagiaan dunia hidup, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.